Oke cuy, selamat datang kembali di channel ini. Gimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Terima kasih Mimin ucapkan bagi penonton setia Mimin. Dan bagi kalian kaum rebahaner yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subrek dan nyalakan notifnya agar kalian mengetahui jika Mimin upload video. Karena alur yang akan Mimin bawakan ini tentunya akan membuat kalian nyaman dan akan sedikit membantu melupakan semua beban hidup yang kalian jalani. Sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin mohon ramaikan video ini hingga ke penjuru dunia. Sembari tertawa lecek, kemudian Ami berkata bahwa dia tidak akan langsung melakukannya. Dia akan menunggu dan melihat apakah Chiron orang yang bisa dipercaya atau tidak. Ami meminta pada Chiron bahwa mulai sekarang Chiron harus membawakan dia kopi setiap hari. Dan Ami akan menilai apakah Chiron pantas dipercaya atau tidak selama dia menjadi pesuruh Ami. Kemudian Chiron menanyakan mengapa Chiron harus menuruti semua permintaan Ami. Ami pun menjawab karena dari apa yang dia dengar bahwa Chiron masuk ke Akademi Alpes melalui jalur khusus. Jadi sebagai seorang rakyat jelata, menurutnya bukankah Chiron akan merasa sangat sedih jika sampai dikeluarkan dari sekolah tersebut? Karena tidak ada pilihan lain bagi Chiron, dan demi menggapai mimpinya, Chiron pun akhirnya menyetujui permintaan Ami selama dia bisa membangun reputasi dengan melakukan hal seperti itu. Anak pintar, memang seharusnya seperti itu. Dan jangan lupa, jaga sikapmu, karena masa depanmu ditentukan oleh itu. Kemudian sebelum Ami pergi, dia berkata bahwa jika sampai Chiron mengadu ke salah seorang guru, Ami akan pastikan bahwa baik dirinya ataupun Chiron dipastikan akan mati. Setelah menyatakan ancamannya pada Chiron, Ami pun lantas melesat pergi dari tempat tersebut. Setelah Ami pergi, Chiron kemudian berpikir bahwa keputusan yang sudah ia ambil lebih baik daripada dikeluarkan dari Akademi Alpes. Dia pun berpikir kembali bahwa Ami masih pandai dalam meracik skema liciknya. Akan tetapi, hal ini menurutnya tidak adil jika Chiron harus melakukan semua yang Ami inginkan. Setelah itu Chiron menundukkan kepalanya dan berpikir bahwa dari awal saja sudah capek begini, apalagi ke depannya. Kemudian scene berpindah ke suasana pagi di Akademi Alpes. Saat itu terlihat aktivitas para murid di depan perpustakaan utama. Terlihat para murid wanita yang dikejutkan sesuatu. Dan ternyata itu merupakan Chiron yang berjalan dengan memegang secangkir kopi. Para murid di sana pun berkata, "Astaga, bukankah itu si murid baru? Sedang apa dia?" ucap mereka keheranan. "Ini kopimu senior Ami," ucapnya dengan sedikit gugup. Para murid sontak dibuat terkejut waktu itu. "Apa? Kopimu? Apa maksudnya?" ucap teman Ami merasa terkejut dengan apa yang dilakukan Chiron. "Tidak mungkin. Ami, bagaimana caramu melakukannya?" sambungnya makin merasa penasaran. Ami hanya bersikap santai saat itu dan pura-pura tidak mengetahuinya. Kemudian dengan cepat Ami segera mengambil kopi yang diberikan Chiron. Dan dia mengatakan bahwa Chiron sudah menumpahkan sedikit kopinya. Setelah itu, Ami pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun pada Chiron. Teman Ami pun dibuat terkejut dengan sikap yang Ami tunjukkan. "Ayo kita pergi, kita tak punya banyak waktu dan kita harus belajar," ucap Ami sembari membalikan badannya. Chiron yang melihat itu merasa malu dan merasa tak dihargai oleh Ami. Dengan santainya Ami pun pergi begitu saja menjauhi Chiron. Para murid yang menyaksikannya merasa kasihan terhadap Chiron dan mereka bertanya-tanya bahwa Chiron menyukai Ami. Akan tetapi, menurut mereka Ami malah pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun. Scene berpindah pada Ami dan temannya yang saat itu sedang berjalan. Sembari berjalan, teman Ami berkata, "Hei Ami, bukankah anak itu terlihat menyukaimu? Mengapa kau bersikap dingin?" Ami lantas mengatakan bahwa dia hanya memberi nasihat pada adik kelasnya itu. Dalam benaknya Ami tertawa lepas, bagai psikopat yang tak ada belas kasih. Bagaimana rasanya? Rasa malu yang telah dibuat oleh Ami yang hebat ini. Dengan begini, menurut Ami bahwa Chiron akan turun pangkat menjadi adik kelas yang menaksirnya. Ami juga menambahkan bahwa mulai sekarang
Apapun yang Chiron katakan, tidak akan ada yang mempercayainya, karena murid lain akan menganggapnya bahwa itu merupakan tindakan balas dendam karena cinta Chiron sudah Ami tolak. Kemudian terlihat Ami yang begitu puas dan mengatakan bahwa balas dendam memanglah manis. Dia merasa seperti kecemasannya selama 5 tahun ini sudah tersapu bersih. Terlihat Chiron di sana yang begitu malu. Ini adalah penghinaan. Kenapa? Padahal aku tidak berbuat salah padanya. Jika aku terus berpikiran negatif begini, maka akulah yang akan kalah. Sebuah kepalan tangan dari Chiron yang menandakan ia amat murka dan tak terima dengan perlakuan Ami padanya. Kemudian, dengan tatapan penuh percaya diri dari Chiron, ia berpikir jika hal ini perlu dilakukan, maka Chiron akan melakukannya dengan sempurna. Menurutnya, jika perasaan seseorang terhadap sesuatu tergantung bagaimana pola pikir menafsirkan hal itu. Scene berganti dan waktu pun terus berlalu. 10 hari kemudian sejak saat itu, suasana yang begitu ramai di halaman Akademi Alphys. Murid-murid lain berbondong-bondong menyaksikan perjuangan Chiron setiap hari. Mereka penasaran dengan kisah cinta penuh ketulusan di akademi mereka, karena menurut mereka, sudah 10 hari berturut-turut Chiron terus mengungkapkan isi hatinya pada Ami tanpa henti. Oh, ternyata jumlah penonton semakin bertambah, ucapnya dengan nada sombong. Dan inilah tokoh utama kita. Apa yang akan Chiron lakukan setelah berkata dia akan bersungguh-sungguh waktu itu, coy? Cerita masih berlanjut. Terlihat Ami dengan senyum bengisnya dan berbisik, jika orangnya sebanyak ini, harusnya mereka semua sudah tahu dan akan kuselesaikan sekarang juga. Tiba-tiba teman Ami berkata, "Ami, kapan kamu akan menerima lamaran Chiron?" Dengan cepat Ami menoleh ke arah temannya dan berkata, Apa? Apa yang barusan kau katakan, Shirley? Kenapa aku harus menerimanya? Apa kau lupa siapa aku?" Kemudian teman Ami mengatakan bahwa rumornya sudah menyebar luas dan meminta Ami untuk jujur. Pasalnya Ami selalu menolak laki-laki lain sebelum Chiron, dan mereka semua yang ada di akademi ini sudah siap menanti lahirnya pasangan legendaris, yaitu Ami Karmis dan Aryan Chiron. Sontak saja hal itu membuatnya terdiam dan hanya berkeringat dingin. Dia berpikir, mengapa jadi seperti ini? Ini tak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tiba-tiba, di saat Ami masih syok, sang pangeran datang dengan secangkir kopi di tangannya. "Hai senior, ini kopimu." Terlihat wajah Chiron yang berbinar-binar, seakan tidak ada drama di antara mereka. Semua murid yang menyaksikannya serentak mengatakan, "Wah, terima, Ami, terima dia." Dengan tatapan penuh makna Chiron berkata, "Kali ini aku tak menumpahkan satu tetes pun," ucapnya dengan tulus pada Ami. Namun dalam hatinya Chiron berharap supaya Ami cepat-cepat mengambil kopinya, karena dia akan segera pergi ke perpustakaan. Dengan wajah kesal, Ami berpikir, "Tidak, kenapa situasinya malah jadi seperti ini?" Setelah itu, sungguh sangat disayangkan. Endingnya tak sesuai dengan apa yang diharapkan para penonton, termasuk kalian semua. Menyebalkan, ucap Ami dengan jengkel. Kopi yang dengan tulus Chiron buat, Ami tepis dengan tangannya. Sontak hal itu membuat semua orang yang menyaksikan dibuat terkejut dengan apa yang Ami lakukan. Terlihat air kopi yang berceceran di lantai saat itu, disertai dengan suara Ami yang memaki-maki Chiron. "Kamu pikir dengan membawakanku minuman seperti ini, hatiku akan langsung tersentuh?" ucap Ami sembari menunjuk ke wajah Chiron. Ami meminta agar Chiron lebih baik belajar dan berhenti mengejar cinta seorang murid wanita. Dan mulai sekarang, Ami meminta untuk jangan membawa apa-apa lagi untuknya. Teman Ami seketika minta maaf atas perlakuan Ami terhadap Chiron barusan. Dan terdengar teriakan dari semua murid yang menonton pada saat itu. Itu berlebihan." Sambil berjalan, teman Ami menanyakan, mengapa sikap Ami seperti itu pada Chiron yang dengan tulus mengejar cinta Ami. Dan teman Ami khawatir, takut ada rumor baru yang mencuat di akademi gara-gara sikap Ami. Ami pun menjawab bahwa menurut Ami, sikap Chiron seperti orang pengangguran, dan semua ini akan berakhir begitu Ami naik kelas ke kelas lanjutan. Scene kemudian berpindah pada Chiron yang saat itu sedang memungut minuman yang ditumpahkan Ami tadi. Murid lain pun menyayangkan dengan sikap Ami terhadap Chiron. Kemudian mereka berkata, "Kasihan sekali si Chiron.
Ayo kita laporkan dia karena membuang kopi sembarangan. Namun sebenarnya yang ada di pikiran Chiron saat ini adalah, benarkah aku sudah tidak perlu melakukan ini lagi? Namun yang ada di pikiran murid lain saat ini berbeda. Mereka masih merasa kasihan terhadap Chiron. Mereka menyangka bahwa Chiron pasti patah hati saat ini. Namun kemudian, yuhu! Bagai burung yang terbebas dari sangkarnya, sambil berlari, Chiron nampak begitu gembira karena dia sudah tidak harus membawakan kopi untuk Ami. Kemudian Shin berpindah kembali. Sore itu di perpustakaan utama, terlihat Ami yang sedang gelisah. Sial, aku sengaja melakukannya agar murid baru itu tidak menyebarkan rumor-rumor aneh. Tapi malah aku yang menyebabkan rumor-rumur itu. Harusnya kejadian tadi sudah cukup untuk menghentikan laju penyebaran rumornya. Sudahlah. Itu semua tidak penting. Kemudian Ami mengaktifkan mata merahnya, Red Eyes of Karmis, atau yang dikenal sebagai Perfect Self Memory. Ketika mata itu diaktifkan, maka si pengguna mampu mengingat semua hal yang mereka alami di satu titik waktu tertentu. Saat itu Ami menyelidiki kembali dengan seksama kejadian tadi. Chiron yang memberikan Ami kopi dengan wajah tenang dan tulus. Dalam waktu 10 hari, Ami telah menyimpan semua gambar saat Chiron mengantarkan kopi untuknya. Menurutnya, di hari pertama reaksi Chiron terlihat lucu dan menarik baginya. Akan tetapi, Ami menghitung dan memperhatikan reaksi Chiron dari hari kedua sampai hari ke-10. Dari situ Ami berpikir bahwa di 9 hari lainnya, sorot mata Chiron sama sekali tidak goyah, bahkan iris matanya sama sekali tak bergerak. Ami bertanya-tanya mengapa Chiron bisa seperti itu. Menurut Ami, tidak peduli seberapa kuat seseorang ingin menutupi perasaan asli hatinya, mereka tidak akan pernah bisa menghapusnya dari sorot matanya. Penyebabnya adalah bahwa mereka tidak bisa mengendalikan sistem saraf otonom. Tapi jika itu bisa dilakukan, Ami berasumsi bahwa Chiron bisa mengendalikan emosinya seperti sebuah mesin. Atau kemungkinan yang terakhir adalah sikap Chiron waktu itu benar-benar tulus padanya. Setelah itu, Ami menutup bukunya dan temannya mengatakan, apakah Ami sudah mau pergi? Ami menjawab bahwa dia merasa capek hari ini dan akan pergi tidur. Temannya pun berkata, jika Ami pergi maka dia akan ikut. Namun Ami menolaknya karena dia bisa pergi sendiri. Kemudian teman Ami mengatakan apa pikiran Ami terganggu karena Ami tidak menerima kopi dari Chiron. Terlihat Ami yang tersentak kaget. Apa? Sudah kubilang bukan seperti itu, ucapnya dengan sedikit malu. Setelah itu Ami beranjak pergi dari ruangan tersebut. Dan kini Ami terlihat berjalan di sebuah gang sepi. Sambil berjalan dia berkata dalam benaknya bahwa lebih baik dia tidur lebih awal karena pikirannya saat ini sedang kacau akibat rencananya tak berjalan dengan mulus. Namun tiba-tiba saat Ami keluar dari tempat itu, seseorang sudah menunggunya di luar. Tampaknya hari ini kau selesai lebih cepat, Ami. Dan orang ini merupakan Jack Ardius dari keluarga Ardius. Si Jack ini awalnya mengira bakal menunggu Ami hingga tengah malam. Namun menurutnya, Ami pulang lebih cepat kali ini. Kemudian Ami menanyakan maksud dan tujuan si Jack menunggunya. Seperti tidak ada kerjaan. Terlihat si Jack dengan segelas minuman di tangannya. Dan dia berkata bahwa dia sudah mendengar rumor tentang bocah malang bernama Chiron yang selalu menempelinya. Kemudian Ami mengatakan, apa dia sengaja menunggunya hanya untuk mengolok-ngolok Ami? Setelah itu si Jack segera membuka penutup minuman yang ia bawa sembari berkata, bukan begitu, ini, minumlah. Dia mengatakan bahwa itu merupakan kopi tubruk yang ia tumbuk sendiri dan tidak akan Ami dapatkan di akademi ini. Sembari menyodorkan kopi yang terlihat masih panas, si Jack dengan pede berkata, Ami yang cantik layak mendapatkan kopi seperti ini. Namun kemudian Ami yang terkenal sebagai wanita yang kurang menyukai laki-laki di akademi ini masih mempertahankan prinsipnya dan tidak menerima kopi yang diberikan Jack. Jack dengan wajah datar kemudian mengatakan bahwa ketimbang bocah miskin itu, pria seperti dirinya lah yang akan segera mewarisi posisi menteri keuangan di kerajaan, lebih cocok untuk menjadi pasangan Ami. Bicara apa kau ini?
Aku sedang tidak ingin ikut bermain dengan lelucon busukmu. Seketika si Jack tersentak kaget dengan apa yang diucapkan Amy. Amy kemudian menambahkan, apa kita seakrab ini ya? Sampai-sampai kita bisa mengobrol seperti ini. Terlihat wajah si Jack seketika berubah karena malu. Amy mengatakan bahwa sebenarnya Amy mengetahui akal busuk si Jack yang akan menjatuhkan reputasinya. Si Jack kemudian buru-buru menyela dengan mengatakan, tunggu dulu, kurasa ada kesalahpahaman di sini, ucapnya sembari menghalangi jalan Amy. Si Jack kemudian menambahkan bahwa ia tak peduli dengan isi pikiran Amy. Yang jadi masalah adalah nada bicara Amy terhadapnya yang begitu lancang. Si Jack kemudian mendekat ke arah Amy sambil mengatakan kalau Amy berani menantangnya, sama saja dengan menantang keluarganya. Dia tidak bisa menerima orang yang berani meremehkan martabat keluarganya. Menurutnya, harusnya Amy tahu hal itu juga, karena Amy berasal dari keluarga Karmis. Dasar bajingan, menyedihkan sekali kau. Apa otakmu sudah berhenti berfungsi hanya karena kau sedikit populer di sini? Ucap Amy dengan jengkel. Amy mengatakan bahwa si Jack hanyalah bocah loyo yang tak bisa apa-apa tanpa perlindungan keluarganya, yang membentuk kelompok riset aneh dengan tujuan menjatuhkan reputasi anak lain. Sudah berani membicarakan martabat. Sontak hal itu membuat si Jack murka sejadi-jadinya. Jack mengatakan bahwa Amy mungkin berani bersikap seperti itu karena Amy adalah bangsawan kelas 1. Jack membandingkan keluarganya dengan keluarga Amy. Meskipun nama keluarga Amy ada di puncak, tapi keluarga Karmis tidak punya kekuatan di belakangnya. Tentunya, menurut si Jack bahwa keluarganya bisa menghancurkan keluarga Karmis dengan uang yang mereka miliki. Terlihat Jack yang menatap bengis penuh dendam terhadap Amy. Sekarang aku tahu. Hanya pengecut sepertimu yang punya sorot mata seperti itu. Sorot matamu seperti mata ikan yang sudah mati, tidak seperti Chiron. Apa kau bilang? Kau mengatakan kalau aku ini lebih hina dari bocah sialan itu. Kemudian Jack bicara kembali bahwa dia sudah salah langkah. Harusnya dia membunuh semua penghalang sebelum mencoba merayu Amy. Kemudian dia akan memastikan bahwa Chiron tidak akan bisa memakai magic dalam 1 hari. Mendengar hal itu, darah Amy seketika mendidih dan tatapannya pun kini berubah. Plak! Amy menepis minuman dari tangan Jack hingga minuman tersebut terlempar dan hancur. Jack kembali berteriak, "Kau! Dasar jalang sombong!" Namun sebelum Jack selesai dengan ucapannya, dia tersentak kaget dengan apa yang dilihatnya. Dan ternyata Amy sudah mengaktifkan mode formasi 4 arah secepat kilat. Jack yang melihat itu hanya bisa terdiam dan membeku. Bahwa apakah Amy sudah gila? Jack mengingatkan Amy jika mengaktifkan magic di akademi adalah melanggar peraturan. Namun Amy berkata, "Hahaha, krocol lembek sepertimu bisa apa, ha? Setidaknya Chiron bukan bocah ingusan seperti dirimu yang hanya mengandalkan keluarganya." Terlihat hawa membunuh yang begitu pekat dari Amy, sembari mengatakan bahwa Chiron adalah seseorang yang bisa bertanggung jawab. Amy juga menambahkan bahwa dirinya yakin dalam waktu 6 bulan kekuatan Jack hanya akan sebatas ujung jempolnya Chiron. "Dasar jalang," ucap Jack dengan sedikit panik. Namun Jack berhenti bicara setelah mengetahui Amy telah mengisi area sekitar dengan oksigen. Dan itu artinya jika Jack menggunakan spirit zone-nya, dia seketika akan terbakar. Pada akhirnya, Jack menyerah karena dia meyakini bahwa dia tidak akan bisa melawan peringkat 1 kelas menengah. Dengan wajah kesalnya, Jack berpikir untuk membalas penghinaan ini di lain waktu. Setelah itu, terlihat Jack yang segera pergi dari tempat tersebut dengan membawa dendam yang begitu besar terhadap Amy Karmis. Kemudian Amy merasa sudah lama dia tak merasa sejengkel ini sejak saat itu. Mungkin sejak 5 tahun yang lalu saat bertemu Chiron. Namun kali ini kebalikannya. Amy menggunakan amukannya demi membela Chiron. Setelahnya Amy berpikir, mengapa dia bisa mengamuk seperti itu? Apakah karena Jack mengancam Chiron? Atau dirinya takut ketahuan tentang masa lalunya? Sejenak Amy mengingat saat Chiron mengatakan bahwa jika Chiron bisa membangun reputasi dengan memberi kopi pada Amy setiap hari, maka Chiron akan melakukannya. Kemudian pandangan Amy tertuju pada kopi yang tumpah di lantai.
Ami mengatakan bahwa dirinya tidak akan merasakan kopi dari Chiron lagi mulai besok. Di bawah terang bulan, Ami berpikir bahwa setidaknya pikirannya sudah jernih sekarang. Beberapa hari kemudian di Akademi Alpes, pagi itu, terlihat para murid berjalan menuju kelas mereka untuk belajar. Percikan air yang Ami mulai malam itu bersama Jack telah berbuntut panjang. Sebuah surat dari seseorang yang mengaku sebagai Black Magic telah memperdaya Ami. Di dalam surat tersebut tertulis bahwa Chiron telah mereka culik dan akan mereka potong alat vitalnya untuk kemudian mereka bunuh. Ami diminta datang ke lapangan latihan 14 pada pukul 18 tepat. Dan jangan sampai para guru mengetahui. Jika tidak, Ami akan menyesal seumur hidupnya. Saat itu Chiron sudah membaca isi surat tersebut dan bertanya pada teman Ami, "Jadi, senior Ami pergi ke sana sendiri untuk menyelamatkanku. Apa yang akan terjadi kira-kira nantinya, cuy? Apakah Chiron akan pergi menyelamatkan Ami? Dan apa yang membuat Ami pergi menyelamatkan Chiron? Apakah gadis ini yang terkenal galak terhadap laki-laki akan luluh hatinya karena Chiron?" Semakin seru dan semakin menegangkan, cuy. Oke, simak kelanjutannya hanya di channel ini. Dan seperti biasa, sebelum Mimin undur diri, Mimin ucapkan terima kasih banyak pada kalian yang selalu support Mimin hingga sejauh ini. Hanya satu yang Mimin butuhkan saat ini, mohon ramaikan videonya dengan cara like, komen, dan juga subscribe, karena Mimin membuatnya dengan sepenuh hati untuk kalian. Sampai jumpa di part selanjutnya dan tetap semangat.